pula imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Di istana imam besar yang bernama Kayafas, mereka membuat rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Apa yang harus kita lakukan? Sebab dia membuat banyak mukjizat. Apabila kita membiarkan dia, semua akan percaya kepadanya. Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak juga insaf. Bukankah lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada bangsa kita ini binasa? Dan pada waktu pelayanan supaya timbul dari yang bahagia. Mulai hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Yudas, saya tahu apa yang kau pikirkan. Saya tahu isi hatimu, Yudas. Semua keinginanmu, saya sanggup mewujudkannya. Dengan kepuasanmu, dengan kehebatanmu, Yudas. Jangan kau ragu. Tunggu apa lagi, Yudas? Kerjakan dan laksanakanlah, Yudas. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya saya Yudas yang kami. Bukannya yang lebih berkuasa dengan uang yang banyak dan harta yang berlimpah, Yudas. Engkau menjadi pusat perhatian dan jabatan yang tinggi, kedudukan yang terpandang, dan jangan sia-siakan kesempatanmu, Yudas. Engkau pasti mampu dan sanggup. Ayolah, Yudas, gurumu tidak akan pernah tahu akan rencanamu ini. Rencanamu yang luar biasa, tertata rapi dan mulus dan lancar, Yudas. Yudas pun pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala mengamal bait Allah, dan kemudian mereka berunding bagaimana ia akan menyerahkan Yesus kepada mereka. Apa yang hendak kalian berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kamu? Kami akan memberikan 30 keping perak. Ini semua 30 keping perak. Yes. Mulai saat itu, ia mencari kesempatan
yang baik untuk bisa menyerahkan Yesus kepada mereka. Membasuh orang. Perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki murid-murid. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa dia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Dia yang makan bersama dengan aku. Bukan aku, siapa itu? Salah seorang dari antara kamu, dialah yang mencelupkan roti ke dalam mangkok bersama dengan aku. Anak manusia memang akan pergi seperti yang tertulis kepada dia. Akan tetapi celakalah orang yang menyerahkan anak manusia itu. Lebih baik baginya jikalau ia tidak lahir. Tuhan, Engkau mau membasuh kaki saya. Apa yang kuperbuat kepada engkau, kelak engkau akan mengertinya. Engkau tidak akan membasuh kaki saya untuk selama-lamanya. Jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Tuhan, kalau begitu, basuh kakiku, basuh tangan, dan juga kepala. Siapa yang sudah mati, maka dia tidak perlu membasuh dirinya lagi, melainkan membasuh kakinya. Sebab siapa yang sudah dibasuh, maka ia sudah bersih. Tetapi kepada kamu semua sudah bersih, tetapi tidak semuanya bersih. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan apa yang engkau katakan itu adalah tepat. Aku adalah guru dan Tuhan. Dan jikalau aku seorang guru dan Tuhan membasuh kakimu,
maka wajib engkau melakukan hal yang sama. Aku telah memberikan teladan bagimu, maka engkau pun melakukan hal yang sama. Masih berbicara dengan murid-muridnya. Tiba-tiba datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam dan tua bangsa Yahudi. So, Rabi, Yudas, dengan cumankah engkau memberikan anak manusia? Petrus, salurkan pedangmu. Siapa yang menggunakan pedang, dia akan binasa oleh pedangnya sendiri. Kamu mengira aku ini adalah seorang penjahat, sehingga kamu membawa tongkat dan gentong. Padahal setiap hari kita berjumpa di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap aku. Inilah waktunya di mana kegelapan telah menguasai dunia. Tangkap dia. Akhirnya Yesus dibawa oleh para perwira dan penjaga-penjaga. Mereka telah menangkap Yesus dan membelenggu.